Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Di tengah pandemik ini rasanya angka positif dari hari ke hari semakin meningkat ya. Tentunya kita harus bisa menjaga diri, menerapkan social distancing, jaga jarak, dan selalu memakai masker ketika kita sedang berada di luar. Kebetulan ini saya di rumah jadi saya nggak pakai masker. Jangan ditiru ya. Oke, sebelumnya kembali lagi di YouTube channel saya Henry Gumilar. Untuk kali ini saya izin membagikan ke teman-teman. Jadi beberapa hari lalu saya sempat membuat sebuah ulasan di grup diskusi prakerja mengenai budidaya lobster air tawar skala kecil memanfaatkan modal dari insentif prakerja. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga adalah pemegang manfaat dari program kartu prakerja ini. Saya lolos di gelombang 2 dan alhamdulillah sampai saat ini juga saya sudah menerima uang insentif yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp2.400.000. Alhamdulillah sekali uang tersebut bermanfaat bagi saya, apalagi saya salah satu korban efisiensi perusahaan. Maksudnya ya korban dirumahkan akibat pandemik ini dan mengharuskan saya untuk stay di rumah untuk beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan ya, karena sampai saat ini juga kondisi pandemik belum berakhir. Jadi ya kita harus coba putar otak, mencoba usaha kecil-kecilan di rumah, mungkin bisa memanfaatkan modal dari pinjaman dan salah satunya ini saya dapat jalan dari kartu prakerja ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemerintah Pak Jokowi yang memberikan kesempatan dan juga memberikan bantuan kepada kami, kepada saya khususnya, mungkin ke semua warga Indonesia yang kena dampak ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup ya untuk intermezzonya, dan sekarang mari kita langsung ke topik pembahasan sesuai dengan judul video ini, yaitu bagaimana cara memulai budidaya lobster air tawar skala kecil dengan memanfaatkan insentif dari program kartu prakerja sebesar Rp2.400.000. Mari simak teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke topik ya. Jadi yang harus dipersiapkan untuk memulai budidaya lobster air tawar skala kecil, mau skala besar pun tentunya kita harus punya bibit dulu. Nah, bibitnya itu di saya sekarang sudah ada 2 ekor lobster. Ya, ini lobster air tawar ya. Ini size-nya 7 inci. Kurang lebih beratnya 100 gram ya. Dan ini lobster jantan, yang ini lobster betina. Nah, cara membedakan lobster jantan dan lobster betina itu kita bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Dari bentuk fisiknya juga sebetulnya sudah kelihatan lobster jantan itu dari postur badan, postur tubuhnya itu pasti ukurannya lebih besar dari yang betina. Nah, selain itu juga kita bisa melihat cara membedakan lobster jantan dan lobster betina itu dari capitnya. Nah, capitnya itu kalau lobster jantan, si capit ujungnya itu ada warna merah ya, di bagian ini ada warna merahnya. Nah, sedangkan si capit yang betina itu tidak ada dan cenderung kecil ya. Yang betina itu cenderung kecil capitnya. Dan juga ukuran badan si lobster betina itu nggak terlalu besar ya, di bawah yang jantan rata-rata sih seperti itu. Dan usahakan untuk memulai budidaya itu carilah bibitan indukan yang betul-betul berkualitas dalam artian di sini dari ukuran indukan itu harus besar itu ya, seukuran ini 7 inci, ini ukuran 7 inci, beratnya 100 gram, dan juga harus sehat. Nah, teman-teman bisa cari di lobster, teman-teman bisa coba cari di lobster farm, itu biasanya mereka ada ngejual indukan untuk pembibitan, maksud saya untuk pemijahan itu banyak. Bisa dicari juga di Facebook, di grup Facebook. Salah nama grupnya itu Aplati, Asosiasi Pengusaha Lobster Air Tawar. Di situ teman-teman bisa cari
info untuk pemberian bibit. Baik teman-teman, setelah kita mempersiapkan untuk indukan, selanjutnya kita harus mempersiapkan kolam pemijahan. Kolam pemijahan tersebut kita bisa memakai media kolam semen, kolam terpal, ataupun akuarium. Nah, contohnya di sini saya sendiri memakai media akuarium untuk pemijahan awal indukan. Ini saya memakai akuarium ukuran 90 kali 50 kali 50, jadi panjangnya 90 cm, tingginya 50 cm, dan lebarnya juga 50 cm. Akuarium ini saya pakai untuk pemijahan awal. Kenapa ukurannya sangat kecil? Ya, tujuannya supaya si lobster jantan dan si lobster betina itu gampang bertemunya. Nah, kalau gampang bertemunya otomatis kan cepat kawin tuh. Nah, jadi saya pakai akuarium kecil ini untuk pemijahan awal. Oh iya teman-teman, dalam satu buah akuarium ukuran 90 kali 50 kali 50 ini saya isi dengan indukan sebanyak 12 ekor. Ya, diantaranya 7 jantan dan 5 betina. Oke teman-teman, setelah kita mempersiapkan akuarium untuk pemijahan indukan, yang kedua, poin ketiga, kita juga harus membeli akuarium yang ukurannya lebih besar dari tempat akuarium untuk pemijahan indukan. Nah, diantaranya ini contohnya, saya di sini memakai akuarium dengan ukuran 130 cm, panjang 130 cm, tingginya 60, lebar juga 60. Kenapa akuarium ini lebih besar daripada akuarium untuk pemijahan? Ya, karena akuarium ini saya pakai untuk penetasan benur, penetasan anakan lobster ya. Jadi setelah indukan itu bertelur, kita bisa pindahkan langsung ke akuarium yang besar ini. Mungkin setelah usia 2 minggu kita bisa langsung pindahkan ke sini supaya si anakan lobsternya tidak terganggu sama lobster yang lain di tempat pemijahan yang tadi. Nah, selanjutnya yang kita persiapkan untuk budidaya itu, kita bisa membeli kolam terpal. Nah, ini kolam terpal saya ya, ukurannya 4 meter kali 2 meter kali 1 meter ya. Jadi panjangnya tuh 4 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 1 meter. Nah, ini saya sendiri pasang di pinggiran rumah loh, pinggiran rumah saya pasang di sini. Nah, apa tujuan dari pembelian kolam terpal ini? Ini kolam terpal ini jadi fungsinya nanti untuk pembesaran benur. Jadi setelah benur berusia 45 hari, ini sampai ukuran 1 inci lebih, sekitar 3 cm-an lah ya panjangnya, baru kita pindahkan ke sini untuk pembesaran benur. Nah, ini kan supaya perkembangan dari benur tersebut baik kalau kita taruh di kolam yang lebih besar. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mempersiapkan akuarium untuk pemijahan, kemudian akuarium untuk penetasan benur, dan juga kolam untuk pembesaran anakan lobster, selanjutnya yang harus betul-betul kita perhatikan sebelum memulai budidaya yaitu kondisi air. Nah, teman-teman bisa menggunakan untuk air itu, kita bisa menggunakan air sumur, kemudian air pump, mungkin yang tinggal di perkotaan bisa coba pakai air pump. Nah, saya sendiri di sini memakai air sumur. Nah, untuk air sumur sendiri pastikan kondisi pH-nya itu harus 7 ya. Air itu pH netralnya itu di angka 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mungkin boleh lebih sedikit ataupun kurang sedikit, yang penting jangan melebihi minus 3 ataupun plus 3. Nah, untuk pengecekan air sendiri, saya di sini menggunakan alat ya. Alatnya seperti cairan. Nah, ini namanya Tetrates pH ya. Nah, di sini ada saya tunjukin ke teman-temannya. Di sini ada tabel tabel warna ya, menunjukkan pH air. Jadi kalau yang warnanya kuning seperti ini itu angka pH-nya 5,0. Nah,
Terus kuning agak kehijau-hijauan itu angkanya di angka 6 ini pH-nya. Terus ada hijau muda itu angkanya 6,5 dan hijau tua itu angkanya 7,0. Nah, air yang harus kita persiapkan untuk memulai budidaya bagus idealnya itu di angka 7 ini, harus warna seperti ini. Nah, di sini sendiri saya sudah mempersiapkan tester air, tentunya dari kolam pemijahan saya sendiri. Nah, ini airnya di dalam gayungnya saya masukin ke sini. Oke. Nah, ini jangan terlalu banyak, kita isi 5 ml aja. Nah, 5 ml ini kemudian kita masukin si cairan ini. Nah, bentuknya cairan seperti ini teman-teman, Tetrofes pH. Teman-teman bisa beli di toko ikan ataupun di online shop juga banyak ya, saya beli online shop. Nah, kemudian teman-teman teteskan di air ini kurang lebih 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah itu kita kocok sedikit sampai si air dengan cairan testnya tercampur. Nah, ini otomatis hasilnya sudah kelihatan. Nah, teman-teman bisa samakan dengan warna di tabel ini. Tabel ini saya dapat dari produk ini juga. Jadi ketika teman-teman membeli satu produk ini, teman-teman juga akan dapatkan tabel ini. Sebetulnya untuk tes pH itu bisa macam-macam ya. Ada yang pakai alat seperti elektronik gitu ya. Cuman saya belum pernah nyoba dan saya juga lebih suka yang pakai ini karena saya rasa ini lebih aktual ya, karena kita bisa melihat langsung hasilnya. Nah, teman-teman, ini sampel air saya, sampel air akuarium saya. Di sini saya memakai air sumur dan alhamdulillah airnya di pH 7 ya, netral. Nah, ini saya samakan dengan tabelnya di sini. Sama. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, berarti air ini sudah bisa kita pakai untuk memulai budidaya. Oh iya teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan bagaimana cara mendapatkan air dengan pH 7. Jadi sebetulnya air sumur itu tidak saya langsung pakai ya. Jadi si air ini saya endapkan 1 hari di dalam ember bekas cat. Ini saya pakai ember bekas cat. Nah, ini takarannya segini. Ini saya pakein campuran garam krosok. Nah, garam krosok ini fungsinya untuk menghilangkan jamur di badan si lobster. Nah, kadang lobster itu badan itu penuh sama jamur teman-teman. Nah, jadi cara mengantisipasinya itu kita bisa pakai garam krosok. Nah, bukan garam halus yang ada di warung ya, ini garam krosok ya, garam yang nggak ada bahan pengawetnya. Jadi ini garam asli. Nah, ini kita campurin dengan air ini. Nah, jangan lupa aduk sampai kecampur. Dan juga saya masukin di sini daun ketapang. Nah, daun ketapang sini saya masukin kurang lebih 3 biji ya. Saya masukin di sini 3 biji. Nah, setelah selesai itu endapkan air ini kurang lebih 1 malam atau 2 malam sebelum kita gunakan di akuarium gitu. Nah, ini setelah ini kita baru bakalan mendapatkan air dengan pH 7. Ini cara saya ya. Mungkin teman-teman punya cara yang lain, menyesuaikan aja. Oke teman-teman, nah jadi persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan sebelum memulai budidaya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya tentunya kita harus mempunyai indukan. Untuk indukan ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan luas akuarium ya. Sebetulnya ini saya tidak mematok ya, cuman sebagai contoh aja saya memakai 7 betina 5 jantan untuk pemijahan awal. Kemudian tempat untuk pemijahannya itu ada akuarium. Kemudian untuk penetasan benur itu ada akuarium yang agak besar.
Dan untuk pembesaran anakan lobster itu ada kolam terpal. Nah, yang ketiga tadi kan sudah disebutkan juga, yang harus dipersiapkan itu adalah air. Nah, ketika teman-teman sudah mempersiapkan semuanya itu, barulah teman-teman bisa memulai budidaya seperti itu. Sebetulnya ada yang harus dipersiapkan dari poin ketiga tadi, yaitu pompa air, kemudian ada pompa aerator, dan juga shelter. Shelter itu persembunyian si lobster itu. Jadi harus ada tempat persembunyiannya di akuarium. Itu bisa memakai bisa memakai pecahan genteng ataupun paralon. Lebih bagusnya sih paralon. Saya sendiri untuk shelter indukan itu saya pakai paralon. Jadi di dalam kolam itu saya taruh paralon sekitar panjang 2 kali panjang dari tubuh si lobsternya sendiri begitu. Oke lah teman-teman, saya rasa sharing di video saya pertama ini saya rasa cukup ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, apabila ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Apabila ada yang kurang mohon dilengkapi juga. Saya juga sebetulnya masih dalam tahap belajar. Dan mohon maaf juga, aduh ini saya agak belepotannya karena saya jujur pertama kali saya berhadapan dengan kamera. Tidak lain halnya saya di sini hanya menepati janji saya di grup bahwa saya akan membuat video tutor bagaimana cara memulai budidaya lobster air tawar ini. Sebetulnya masih banyak ilmu-ilmu yang belum saya ketahui untuk memulai budidaya itu. Cuman sejauh ini saya sendiri sudah mempraktekannya dan alhamdulillah budidaya ini sudah berjalan hampir 4 bulan dan lobster saya juga sudah bertelur, bahkan ada yang sudah menetas, ada anakan yang sudah berusia 3 minggu juga. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba cara saya juga. Karena sejauh ini cara yang saya lakukan tadi alhamdulillah berhasil. Baik teman-teman, saya rasa untuk kali ini saya cukupkan bahasannya ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Saya undur diri pamit teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.